Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu, Bapak dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 Fisiologi Tumbuhan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai plant nutrition. Berikut adalah anggota kelompok A1, dan ini merupakan outline yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, unsur hara esensial. Unsur hara esensial merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Unsur hara dikatakan esensial apabila tanpa unsur tersebut, tanaman tidak bisa menyelesaikan siklus hidupnya secara normal, atau unsur tersebut merupakan bagian dari unsur esensial atau metabolit. Unsur hara esensial dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien berdasarkan jumlah konsentrasi yang dibutuhkan tanaman. Ini merupakan contoh unsur hara esensial, ada hidrogen, karbon, magnesium, dan oksigen. Dan ini merupakan tabel keseluruhan unsur hara esensial, baik makronutrien dan mikronutrien, beserta konsentrasi yang dibutuhkan tanaman. Selanjutnya yaitu unsur hara benefisial. Unsur hara benefisial merupakan unsur hara yang tidak masuk ke dalam unsur hara esensial, karena belum terbukti menjadi persyaratan tumbuhan tingkat tinggi secara umum. Unsur hara benefisial mampu merangsang pertumbuhan tumbuhan dan memiliki efek yang menguntungkan, bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah sekalipun. Unsur hara tersebut tidak esensial, tetapi dapat esensial hanya untuk spesies tanaman tertentu dan dalam kondisi tertentu. Berikut merupakan contoh unsur hara benefisial, yaitu natrium, silikon, kobalt, dan selenium. Berikutnya, unsur hara benefisial dan fungsinya. Yang pertama yaitu natrium, berfungsi sebagai mikronutrien pada tanaman dengan jalur fotosintesis C4. Kobalt berfungsi untuk pertumbuhan kacang-kacangan yang merupakan inang bagi bakteri pengikat nitrogen. Silikon berfungsi dalam mencegah infeksi jamur pada rerumputan, dan selenium bersifat esensial bagi anggota legum genus Astragalus. Selanjutnya, unsur hara makro. Next. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang umumnya dibutuhkan tanaman dalam jumlah relatif besar. Unsur-unsur yang termasuk dalam unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sulfur. Next. Fungsi dari unsur hara makro adalah nitrogen berfungsi sebagai meningkatkan kandungan protein, merangsang pembentukan dan perkembangan. Fosfor berfungsi sebagai mempercepat pembentukan akar, meningkatkan fruktifikasi, mempercepat pematangan buah. Kalium berfungsi sebagai meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, penyakit, dan lainnya, membantu fiksasi simbiosis nitrogen. Next. Kalsium berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap wabah dan penyakit, membantu fiksasi simbiosis nitrogen. Sulfur berfungsi meningkatkan fruktifikasi, meningkatkan karbohidrat, minyak, lemak, protein, dan membantu fiksasi simbiosis nitrogen. Dan magnesium berfungsi dan sangat penting untuk translokasi pati dan bahan klorofil. Next. Selanjutnya, unsur hara mikro. Unsur hara mikro merupakan unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit, dan walaupun hanya diserap dalam jumlah yang kecil, tetapi sangat penting untuk menunjang keberhasilan budidaya tanaman. Next. Unsur hara yang termasuk ke dalam unsur hara mikro antara lain yaitu yang pertama ada zat besi atau fero yang berfungsi sebagai nutrisi tanaman yang esensial. Lalu yang kedua ada zat mangan untuk sintesa klorofil, dan yang ketiga ada boron sebagai proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi. Lalu yang keempat ada zinc atau seng sebagai aktivator enzim dan membantu proses fotosintesis. Next. Lalu yang keenam ada tembaga yang fungsinya hampir mirip dengan zinc, yaitu sebagai aktivator enzim dan membantu fotosintesis. Lalu yang ketujuh ada nikel untuk
penyerapan zat besi, yang ke-8 ada molybdenum yang fungsinya untuk mengubah nitrat menjadi enzim, dan yang terakhir ada klorin terlibat dalam osmosis dan keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan fotosintesis. Next. Berikut adalah gejala defisiensi unsur hara makro. Next. Next. Oke, unsur makro yang dinyatakan di bawah tingkat pertumbuhan optimal disebut konsentrasi kritis. Unsur makro di bawah konsentrasi kritis disebut defisiensi. Next. Berikut adalah gejala defisiensi pada nitrogen, yaitu tumbuhan tidak bisa mensintesis klorofil, terlihat pada daun tua, dan akumulasi pigmen antosianin yang mengakibatkan warna ungu pada tumbuhan. Pada magnesium terjadi klorosis, pada gejala defisiensi kalium terjadi klorosis dan bercak-bercak jaringan mati pada tepi daun, batang memendek dan melemah, kerentanan terhadap jamur pembusuk akar meningkat, dan akibatnya tanaman yang kekurangan kalium mudah terangkat dari tanah. Next. Gejala defisiensi pada kalsium terlihat di daerah meristematik, kemudian menghambat pembelahan sel, kemudian daun muda, cacat, dan nekrotik, dan dalam kasus ekstrim terjadi kematian warisan. Terakhir, akar tidak tumbuh dan berwarna dan berubah warna dan adanya kerusakan lamela tanah. Kemudian pada fosfor, warna hijau yang intens, titik-titik pada daun yang bersifat nekrotik, tangkai pendek dan lurus, dan kurus, dan produksi buah dan bunga terhambat. Next. Berikut gejala defisiensi pada unsur sulfur, yaitu klorosis, termasuk jaringan di sekitar ikatan pembuluh, kemampuan untuk membentuk kompleks klorofil protein yang stabil terganggu, dan gejalanya cenderung terjadi pada awal dan pada daun yang lebih muda. Next. Baik, selanjutnya toksisitas unsur hara mikro, di mana peningkatan unsur hara mikro dapat menyebabkan toksisitas pada tumbuhan. Next. Ada yang disebut dengan tingkat toksisitas kritis, yang dapat didefinisikan konsentrasi unsur hara mikro pada jaringan yang mereduksi 10% berat kering dari jaringan tersebut. Konsentrasi kritis ini bervariasi di setiap mikronutrien. Contohnya, pada tembaga berada pada 20 mikrogram, pada boron 75 mikrogram, pada zinc 200 mikrogram, dan pada mangan bervariasi untuk setiap tumbuhan antara 200 sampai 5.300 mikrogram. Gejala toksisitas seringkali sulit diuraikan, karena konsentrasi unsur hara mikro yang berlebih dapat menghambat penyerapan unsur hara mikro yang lain. Next. Toksisitas unsur mangan, di mana gejalanya ditunjukkan dengan kemunculan bintik-bintik coklat dengan klorosis. Penyebabnya yaitu deposit mangan dioksida yang mengakibatkan defisiensi unsur besi, kalsium, dan juga magnesium. Gejala toksisitas mangan bisa menjadi gejala defisiensi dari unsur lainnya. Pada mangan, contohnya yaitu defisiensi unsur besi, kalsium, dan juga magnesium. Akibatnya, mangan menghambat translokasi kalsium ke apeks batang dan menyebabkan kelainan krimpolif. Kemudian, menghambat penyerapan unsur besi dan juga magnesium. Dan juga berkompetisi dengan magnesium untuk berikatan dengan enzim. Next. Berikut merupakan daftar acuan yang kami pakai pada pemaparan pada hari ini. Next. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.